Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini adalah pertemuan kedua. Saya akan membahas mengenai overview accounting information system. Untuk pengajaran hari ini, baik slide maupun materi pengajaran, saya ambil dari buku Accounting Information System, karangan Romney dan Steinbar. Apa yang akan saya sampaikan hari ini itu hanya akan poin-poin pentingnya saja, sedangkan untuk detailnya, saya mewajibkan teman-teman membaca buku Romney dan Steinbarg-nya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sebetulnya ada 3. Yang pertama, teman-teman nanti harus bisa membedakan apa yang dinamakan data dan apa yang dinamakan informasi. Saya nanti juga akan men-sharingkan, akan menjelaskan karakteristik dari informasi yang berguna itu apa saja. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana menentukan value dari informasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan yang didasari atas kebutuhan informasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi itu akan menambah nilai, memberikan value added untuk perusahaan, dan bagaimana sistem informasi akuntansi itu akan berakibat berpengaruh terhadap corporate strategi dan kebalikannya, bagaimana corporate strategi mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Untuk penjelasan ke depannya, saya akan menyingkat sistem informasi akuntansi menjadi SIA, ya. Oke. Ketika membaca mengenai SIA atau dalam bahasa Inggris AIS, gitu ya. Sebetulnya kira-kira apa yang ada dalam benak teman-teman ketika membaca sistem informasi akuntansi? Mungkin ada yang berpersepsi sistem informasi akuntansi itu melibatkan komputer. Mungkin juga ada yang berpersepsi SIA itu sistem. Atau mungkin ada yang berpersepsi SIA itu adalah informasi akuntansi. Nah, pertanyaan ini saya tidak akan jawab sekarang, AIS itu apa, karena sebelum menjelaskan apa itu AIS, saya ingin teman-teman mahasiswa paham terkait dengan sistem data dan informasi. Ya, kata pertama dari sistem informasi akuntansi itu adalah sistem. Sistem itu apa sebetulnya? Ya, sistem itu adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan, saling terkait, di mana komponen tadi itu saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ya, berarti kalau misalkan kita lihat SIA itu sebagai sebuah sistem, berarti di dalam SIA itu akan ada komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Ya, nah di setiap sistem biasanya terdiri dari sub-subsistem yang lebih kecil. Jadi dia akan dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya sistem dan ada yang namanya subsistem. Ya. Nah, setiap organisasi itu pasti juga memiliki tujuan. Dan tolong dicatat bahwa subsistem harus dirancang untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi. Walaupun pada akhirnya itu akan merugikan subsistem itu sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, kalau kita melihat sebuah perusahaan itu sebagai sistem, berarti
perusahaan tadi akan terdiri dari sub-subsistem, ya. Anggaplah sub-subsistemnya itu adalah departemen atau bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Saya ambil contoh adalah bagian atau departemen produksi. Departemen produksi itu saya anggap sebagai subsistem. Nah, si departemen produksi ini mungkin harus rela tidak mencapai tujuannya, misalkan tujuannya untuk straight to the budget gitu ya, untuk tetap berada di dalam anggaran, hanya untuk memenuhi tujuan organisasi yang terkait dengan tujuannya mengirimkan produk tepat waktu. Yang penting tujuan perusahaannya bisa tercapai. Nah, karena terkait dengan tujuan perusahaan, maka yang harus diperhatikan perusahaan adalah goal konflik dan juga goal congruence. Yang dinamakan goal konflik itu terjadi apabila aktivitas sub-subsistem tidak konsisten dengan subsistem yang lain. Nah, sebetulnya perusahaan itu harus bisa mengupayakan yang namanya goal congruence. Goal congruence itu terjadi apabila tujuan subsistem sejalan dengan tujuan organisasi, ya, atau tujuan perusahaan. Semakin besar dan rumit sebuah sistem, semakin sulit untuk mencapai goal congruence, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat SIA itu sebagai sistem, berarti kan tadi ada komponen yang ada di dalam SIA, ada sub-subsistemnya, di mana setiap subsistem tadi itu memiliki tujuan yang harusnya selaras dengan tujuan SIA sebagai sebuah sistem. Ya, nah, bicara mengenai SIA sebagai sebuah sistem, kita harus lihat bahwa SIA ini terdiri dari banyak komponen. Komponennya apa saja? Nanti kita akan belajar di belakang, ya. Nah, kita lanjut dulu nih. Sekarang penjelasan saya akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan data dan apa yang dinamakan dengan informasi. Data itu didefinisikan sebagai fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diolah oleh suatu sistem informasi. Organisasi mengumpulkan data mengenai apa? Nah, ada 3 hal. Yang pertama, mengenai peristiwa yang terjadi. Yang kedua, mengenai sumber daya yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, mengenai pihak yang berpartisipasi di dalam peristiwa tadi, di dalam eventnya tadi. Nah, tolong dicatat bahwa yang namanya data dan informasi ini merupakan 2 hal yang berbeda. Informasi itu adalah data yang telah diatur dan diolah untuk memberikan makna bagi usernya. Biasanya lebih banyak informasi dan informasi yang lebih baik itu seharusnya bisa memberikan berkontribusi di dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Tetapi akan salah kaprah ketika kita mendapatkan informasi yang banyak sekali gitu ya. Dan kita pada akhirnya mengalami kelebihan informasi. Nah, ketika misalkan kita mengalami kelebihan informasi, kualitas keputusan pada akhirnya akan menurun. Sementara biaya kita membuat informasi itu akan meningkat. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau tadi kita kaitkan dengan sistem dan kita kaitkan dengan sistem informasi,
data dan informasi itu tadi ada di dalam sistem informasi, di mana tadi di dalam sistem itu ada banyak komponen yang saling berinteraksi, ada banyak subsistem yang memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan sistem. Ya, berarti kita bisa samarikan nih sampai dengan titik ini bahwa data ini masuk ke dalam sistem dan pada akhirnya diproses untuk mendapatkan yang namanya informasi. Nah, informasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan oleh siapa? Ya oleh penggunanya, ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kalau misalkan saya kaitkan cost dan benefit terkait dengan informasi yang seringkali kita tidak bisa hitung, sulit untuk dihitung, ya. Kalau kita kalau kita membahas mengenai benefit dari informasi, ada beberapa, ya. Yang pertama, dengan mendapatkan informasi, sebetulnya kita bisa mengurangi ketidakpastian. Kemudian, melalui informasi, kita bisa memperbaiki keputusan. Dan yang terakhir, melalui informasi, kita dapat meningkatkan kemampuan di dalam merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Ini semua adalah manfaat atau benefit dari informasi. Kemudian kalau kita belajar mengenai cost untuk memproduksi informasinya seperti apa? Nah, cost di sini termasuk waktu dan sumber daya yang dihabiskan. Waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk apa? Ada 4 hal. Waktu yang dihabiskan untuk mengkolek data, kemudian memproses data, menyimpan data, dan juga terakhir mendistribusikan informasi kepada para pengguna. Ketika kita memperoleh banyak benefit dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan untuk memproduce informasi, berarti kita memperoleh sisi positif dari informasi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar informasi yang berkualitas itu yang seperti apa. Informasi yang berkualitas sebetulnya memiliki 7 karakteristik yang membuat informasi tersebut berguna. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, relevance. Yang dinamakan relevance, informasi seperti apa nih yang dikatakan dia harus berkarakteristik relevance? Berarti informasinya dapat mengurangi ketidakpastian dan dapat membantu memprediksi apa yang akan terjadi atau memastikan apa yang sudah terjadi. Kemudian, informasi juga harus reliable. Reliable maksudnya apa? Reliable maksudnya dapat diandalkan. Kenapa dapat diandalkan? Karena bebas dari kesalahan atau bias dan secara tepat menggambarkan peristiwa dan juga aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, yaitu completeness. Informasi ini tidak meninggalkan apapun yang penting. Jadi apapun yang dibutuhkan, ya, itu ada di dalam informasi tadi. Yang keempat, yaitu timelines. Timelines di sini ketika misalkan user membutuhkan informasi, informasi ini harus tersaji tepat waktu, tergantung dengan kebutuhan si user terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima yaitu understandability, berarti dapat dimengerti. Informasi yang disajikan itu harus bisa dipahami dan digunakan oleh usernya. Yang keenam, verifiability,
Verifiability berarti misalkan gini, setiap orang yang berbeda ya, ketika dia memproses data untuk menghasilkan informasi, informasinya harus sama. Kenapa? Karena prosesnya dapat diverifikasi. Terakhir, accessibility. Accessibility berarti ketika misalkan ada user membutuhkan, ya, user bisa mendapatkan dalam format apapun yang memang dapat digunakan oleh user. Nah, 7 karakteristik inilah yang membentuk sebuah informasi ini dikatakan berkualitas. Tadi slide sebelumnya saya menjelaskan bahwa informasi ini sebetulnya output ketika input diproses. Input di sini berupa data, ya. Untuk mendapatkan output yang berkualitas atau informasi yang berkualitas, berarti data inputan itu juga harus berkualitas, proses yang dilakukan harus efisien dan juga efektif. Sehingga kualitas informasi dengan 7 karakteristik ini bisa tercapai. Ya. Nah, kalau kita membahas mengenai informasi, kalau misalkan tadi saya kaitkan bahwa kita melihat accounting information system ini sebagai sebuah sistem, ya, berarti dia akan masuk atau inputnya adalah data, kemudian mengeluarkan informasi. Berarti di dalam accounting information system, output informasinya itu berupa informasi akuntansi. Siapa yang menggunakan informasi? Ya, siapa yang menggunakan informasi akuntansi? Sebetulnya ada 2 kelompok yang menggunakan informasi akuntansi. Yang pertama kita lihat dari sisi ekstern perusahaan, dan yang kedua dari sisi intern perusahaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari ekstern perusahaan. Kalau misalkan ekstern perusahaan, biasanya menggunakan informasi yang sifatnya mandatori. Mandatori berarti memang diwajibkan misalkan oleh pemerintah terkait dengan misalkan laporan pajak atau laporan keuangan yang harus di-store kepada OJK, atau bisa juga bersifat essential information. Essential information misalkan diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan pihak ekstern. Contohnya seperti apa? Contohnya pesanan pembelian. Nah, di dalam memberikan informasi mandatori maupun esensial yang tadi penggunanya adalah ekstern perusahaan, fokusnya kepada 3 hal sebetulnya. Yang pertama, meminimalkan biaya. Yang kedua, memenuhi persyaratan peraturan tadi karena terkait dengan pihak ekstern seperti pemerintah. Dan yang ketiga, memenuhi standar minimum terkait dengan keandalan dan kegunaan. Nah, sekarang kalau sisi yang kedua, yaitu pengguna intern, biasanya fokus utama dari pengguna intern, ya, dia menggunakan informasi dan memastikan bahwa manfaat yang didapat dari informasi ini melebihi dari cost untuk memproduce informasi. Ya. Jadi 2 hal yang berbeda titik beratnya. Kalau yang pertama dari sisi ekstern, dia harus obey terhadap rules, kemudian juga harus meminimalkan biaya, harus memenuhi standar minimum. Tapi kalau dari sisi intern, harus dipastikan bahwa manfaat dari informasi ini harus lebih besar dibandingkan cost untuk memproduce. Ya. Nah, sampai sini
Sekarang kita bisa menyimpulkan sebetulnya apa itu sistem informasi akuntansi. Kalau dari slide, ada satu gambar, ada data masuk ke dalam AIS, menjadi informasi, informasinya digunakan oleh user, terakhir muncul decision. Jadi AIS itu apa? Menurut Romney, Accounting Information System itu adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Ya, berarti tadi ya, yang di-collect, yang di-record, yang di-store, yang diproses itu adalah data. Yang diproduce, outputnya adalah informasi. Kita lanjutkan. Ya, fungsi dari sistem informasi akuntansi itu ada 3. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang apa? Tentang events, resources, dan juga agents. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat keputusan. Keputusannya mengenai apa? Yaitu tadi, keputusan mengenai events, resources, dan juga agents. Yang ketiga, provide adequate control to ensure that entities' resources, including data, are available when needed. Maksudnya gimana nih? Maksudnya menyediakan kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa sumber daya, termasuk data, itu tersedia saat diperlukan dan harus akurat dan handal. Ya, ini secara teoritis. Accounting Information System itu seperti ini. Ya, kalau kita balik lagi ke slide saya yang kedua, Accounting Information System itu sebagai sebuah sistem. Kalau sebagai sebuah sistem berarti dia memproses tadi ya data menjadi informasi. Kemudian di dalam sistemnya tadi ada komponen-komponen yang saling berinteraksi. Berarti komponen-komponen yang ada di dalam SIA itu apa saja? Nah, komponennya sebetulnya ada beberapa, ada 6. Ya. Yang pertama, ada apa nih? Yang pertama itu adalah ada hardware-nya. Di dalam hardware itu ada software. Kemudian, kalau kita menggunakan hardware dan software, kita juga menggunakan yang namanya database. Kemudian, ada juga jaringan komunikasi, penggunaan LAN, penggunaan internet. Kemudian ada brainware-nya. Brainware di sini itu adalah manusia, baik sebagai user maupun sebagai orang yang menginput data, kalau tidak dilakukan secara otomatis. Kemudian juga ini semua melibatkan yang namanya prosedur. Jadi ada 6 komponen di dalam sistem informasi akuntansi yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Yang pertama hardware, software, brainware, database, kemudian ada jaringan komunikasi, dan terakhir ada prosedur. Semua komponen ini saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas. Sampai dengan slide ini, saya harapkan teman-teman mahasiswa setidaknya sudah paham Accounting Information System itu apa. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, mengapa sih kita belajar Accounting Information System?
Mengapa belajar SIA? Yang pertama, it's fundamental to accounting. Ini hal yang fundamental, hal yang penting dan mendasar bagi akuntansi. Nah, kenapa ya? Kita lihat. Akuntansi itu merupakan kegiatan penyediaan informasi. Ya, begitu kan ya? Akuntansi itu kan pada akhirnya mengeluarkan informasi akuntansi. Sehingga seorang akuntan perlu memahami 3 hal. Yang pertama, bagaimana sistem yang menyediakan informasi itu dirancang, diimplementasikan, dan digunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana informasi keuangan dilaporkan. Yang ketiga, bagaimana informasi digunakan untuk membuat keputusan. Dan tiga pemahaman ini ya dapat teman-teman pahami itu ketika teman-teman belajar mengenai sistem informasi akuntansi. Kita lanjutkan. Yang kedua, ya, the skills are critical to career success. Sekarang kita lihat, kalau misalkan teman-teman sudah selesai menempuh S1 akuntansi, mungkin ada yang bercita-cita mau menjadi auditor, atau mau menjadi tax profesional, atau misalkan mau menjadi akunting gitu ya, atau mau menjadi seorang konsultan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peranan sistem informasi akuntansi di dalam karir seorang akuntan ini gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi auditor. Auditor sebetulnya perlu memahami sistem yang digunakan oleh kliennya untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Auditor perlu tahu itu informasi akuntansi, keluarnya itu prosesnya seperti apa, data inputannya bagaimana. Ya. Yang kedua, profesional nih, tax profesional pajak perlu memahami tentang sistem informasi akuntansi kliennya agar teryakinkan bahwa informasi yang digunakan untuk tax planning atau untuk compliant works ini memang sudah komplit dan akurat. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana kalau misalkan untuk industri swasta dan juga non-profit, ya. Nah, system work dianggap sebagai aktivitas terpenting yang dilakukan oleh seorang akuntan. Kita lanjutkan kalau di dalam konsultasi manajemen, ya, desain, pemilihan, dan implementasi dari sistem akuntansi, ini area yang berkembang pesat. Sekarang kita lihat, revolusi industri 4.0 ini imbasnya apa? Imbasnya adalah penggunaan teknologi informasi berbasis internet secara masif. Dan yang namanya accounting information system, ya, ini implementasinya berkembang cepat. Kenapa? Kalau dulu basisnya mungkin hanya terkoneksi dari satu komputer ke komputer yang lain, saat ini terkoneksinya tidak hanya antar komputer, tetapi antar negara. Komputer di negara ini dengan misalkan perusahaan pusatnya ada di Singapura, itu terkoneksi. Berarti berkembang cepat sekali. Nah, jadi tidak salah kalau misalkan kita mendalami mengenai sistem informasi akuntansi. Ya, nah, kita lanjutkan lagi. Mengapa kita belajar sistem informasi akuntansi?
Kalau kita kaitkan sistem informasi akuntansi ini, kita kaitkan dengan culture, budaya yang ada di dalam perusahaan, kita kaitkan dengan strategi perusahaan, dan kita kaitkan dengan information technology. Ya, nah, topik mengenai SIA ini mempengaruhi strategi dan budaya perusahaan. Dan yang namanya desain dari SIA ini dipengaruhi oleh 3 hal, ya. Jadi ketika perusahaan mau mendesain nih, mau mengimplementasikan perancangan dari sistem informasi akuntansi, tolong dipertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang kedua strategi organisasi, dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Nah, informasi IT atau teknologi informasi mempengaruhi pilihan strategi bisnis perusahaan. Dan untuk melakukan cost benefit analysis atas perubahan IT, kita perlu memahami strategi bisnisnya. Jadi, ini adalah konektivitas antara IT dengan si strategi. Kemudian, di sini meskipun budaya ceritanya mempengaruhi desain SIA, tetapi SIA juga mempengaruhi budaya dengan mengubah penyebaran dan ketersediaan informasi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, budaya organisasi di sini tuh maksudnya adalah kebiasaan, ya. Mengapa yang namanya budaya ini mempengaruhi SIA dan SIA mempengaruhi budaya, ya. Kita bahas dulu bagaimana SIA mempengaruhi budaya perusahaan, budaya organisasi. Misalkan gini, penggunaan SIA yang computer based gitu ya, dengan menggunakan software terintegrasi antar bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan, ini akan memaksa budaya perusahaan akan berubah. Ya. Dan budaya perusahaan ini juga pada akhirnya juga akan mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Misalkan gini, orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini resisten terhadap perubahan, sudah akan dijamin implementasi sistem informasi akuntansi ini akan terhambat. Ya, inilah bagaimana 3 hal penting ini yang harus diperhatikan ketika seorang konsultan sistem ini merancangkan atau perusahaan merancangkan sistem informasi akuntansi. Ya. Ini adalah slide terakhir. Poin-poin penting sudah saya sampaikan, tetapi sebagaimana yang saya sampaikan di depan, silakan baca kembali buku Romney dan Steinbarg-nya. Apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi dosen pengajar, ya. Perkuliahan saya tutup dengan satu quote dari Mahatma Gandhi. Life as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Ya, terima kasih.